Ya udah, aku karena aku membela kebenaran untuk skincare, sekarang aku di penjara begini, masa ngasihnya cuma 20 juta. Dan itu pun selama aku di dalam sini. Kalau mau ngasih, niat ngasih itu dari awal gitu loh. Tapi kalau sekarang mau ngasih, ya setidaknya masa 20 juta sih, Lina 100 juta lah. Masa 20 juta? Bukannya apa ya? Mending aku gak usah terima sama sekali. Udah balikin aja deh. Mami gak mau, kalau dikasih gak mau Mami 20 juta. Oh, iya. Enggak sih, aku tuh sebenarnya waktu Zega nelpon aku, dia cerita semua donatur dia kabur semua. Dia ceritanya kayak gitu. Sela Sokia termasuk donatur. Dia ngomong kayak gitu. Rekaman di lapas bisa dibuka, ya. Omonganku bisa dipertanggungjawabkan, silahkan buka. Terus dia cerita, jujur ya, aku sama Maharani itu tidak pernah berantem. Biasa-biasa aja saat itu waktu aku belum ke lapas. Ya aku ngobrol biasa-biasa aja, dia kasih aku job, aku kerja. Zega selalu mention aku, Beb mintakan sama Maharani dong, soalnya semua donatur aku tuh kabur. Ya aku kan kasihan, aku pernah di penjara, dia juga baik sama aku, sahabatan sama aku mintakan sama Maharani. Sekarang dia nggak ngaku, Zega nggak pernah minta-minta uang. Itu aku tuh sebenarnya selama ini diem. Bukannya aku tuh kayak gimana ya, aku tuh menjaga, kalau aku ngomong aku tuh jaga perasaannya si Zega gitu loh. Aku tuh nggak mau dia tuh dicap orang tukang minta-minta gitu. Ya akhirnya aku mintakan sama Maharani. Ujung-ujungnya sekarang malah ribut, aku tuh kena dampaknya. Nah terus dia bilang Maharani tuh yang bikin dia menderita atau apa katanya si Zega. Aku bilang kalau kamu merasa dia bikin kamu menderita, ya udah mintain aja 100 juta karena biar sebanding setimpal dengan penderitaanmu. Ya cepet aku video ya, aku kirim ke Maharani ya, aku bilang kayak gitu. Iya, jadi dia bikin video itu pernyataannya jangan 20 juta lah, 100 juta 20 juta kan mami menderita. Ya aku kirim ke Maharani. Jadi aku tuh nggak pernah dapat keuntungan dari kasus ini. Aku pengen Liza Zega itu bebas karena dia tuh kasihan di penjara. Makanya aku ngemis ke Mbak Sandi bebasin teman aku, Mbak Sandi jaga teman aku. Aku nggak ada keuntungan apa-apa. Nah lantas udah aku bantuin sampai ketemu Mbak Sandi, aku mintakan duit sama Maharani. Malah aku tuh di framing sama dia, aku punya utang. Sedih nggak sih sama temen digituin? Udah gitu dia malah percaya sama Fitri Nepos. Dia sumpah-sumpah mati sekarang nggak minta uang. Mi, kamu jangan bohong loh. Bohong itu dosa, kasihan orang. Udah dia udah dapat kiriman segala macam, itu akhirnya ditolak loh sama dia karena dia pikir kalau aku pikir-pikir aku nggak mau nerima uangnya. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, kenapa udah telat, dia bilang gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau nerima nanti aku balikin ke Maharani. Jadi aku kalau menceritakan sesuatu walaupun dia teman ya apa adanya aja, tidak menambah-nambahkan. Makanya aku selalu bilang ya, biar Fitri sama Zega temanan, kalau dia salah ya salah. Contoh kayak aku, dia bilang oh Lina Mukherjee itu cerita ngada-ngada, padahal kita tuh udah sepakat, ada videonya. Aku kirim ke Maharani, tiba-tiba sekarang dia ngomong aku nggak pernah minta-minta uang. Terus lebih lucunya dia bilang aku punya hutang. Aku tuh cuma nyari Lina Mukherjee karena aku punya hutang, padahal dia nyari aku. Dia tuh ceritain beberapa donatur yang udah lupa sama dia. Ya aku kan, jadi aku tuh sekarang mikir gini loh, kok dia temen ya, tapi dia tuh ngomong sama Fitri ABCD, harusnya. Terus dia sekarang ngomong sama Fitri, aku nggak mau ditelepon Lina Mukherjee lagi. Ya udah kamu viral, kamu yang viral, kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu seolah-olah nggak butuh aku. Benernya susah loh jadi aku karena Isa Sega itu sama aku deket banget. Tapi setelah dia menyerang aku dibilang nggak punya hutang, jujur respect aku hilang. Terus yang kedua, kemarin aku nelpon lapas kan, mana Isa Sega, aku mau ngelabrak dia seterus terang karena dia ngomongnya mencela-mencele. Oh dia mencret, dia diare seharian katanya ke lapas, tapi padahal aku tahu dia sama Fitri teleponan. Aku setelah aku pikir-pikir dia juga problematik sih. Jadi kayak aku nggak lagi pengen. Aku tuh udah ngebantu dia luar biasa loh, ngemis ke Mbak Sandi tuh kalau kamu baca chatku. Dan aku nggak tahu setelah aku ngemis datang ke lapas malah ada kehebohan. Ya aku salut sih, misalnya kayak terbongkar ada beberapa oknum yang jahat gitu kan. Ya aku berarti membantu Mbak Sandi, tapi di sisi lain ada cerita yang dia fitnah beberapa oknum yang dirugikan dia. Sebenarnya dari kemarin aku tuh mau speak up, tapi di sisi lain aku menjaga dia itu sahabatku, temanku. Tapi kalau dia sahabat, kenapa dia ngata-ngatain aku sama Fitri? Kenapa dia tega? Dia menjual namaku terus sekarang sok-sok nggak mau telepon Lina Mukherjee. Aku tuh udah bantu dia luar biasa loh. Terus aku bilang sama dia, Beb, aku udah minta maaf loh sama Mbak Sandi. Ayo cepet Neng, kapan aku ketemuan Mbak Sandi? Ayo. Dia tuh excited sendiri. Makanya aku bilang rekaman di lapas itu silahkan dibuka, buktikan siapa yang benar siapa salah. Aku ngide karena dia cerita susah.
ayo kalau memang kamu susah aku bantuin. Sampai aku bilang loh, Maharani kamu jangan sampai marah sama Zega, dia di lapas kesusahan uang, itu hal yang wajar karena aku pernah di penjara. Oh iya ya kak, akhirnya dia paham tidak ada pemerasan di sini, memang dia lagi nggak ada uang, ya aku mintakan aja sesuai dia yang minta. Oh mintakan Maharani, kalau dia bilang mintakan Mbak Sandi, aku mintakan Mbak Sandi juga, ya aku apa yang dia minta. Tapi setelah aku pikir ya aku bantuin dia, nama aku jelek, udah gitu ya aku tuh masuk ke daftar nama-nama jelek gitu loh gara-gara dia. Aku tuh jadi kayak malu sama Mbak Sandi, malu juga sama Maharani, malu juga sama semua orang. Dia tuh berulah lagi, padahal dia tuh nggak perlu loh nelpon Fitri berlebihan tentang kasus. Ya gimana aku nggak malu, soalnya dia ceritanya nggak sesuai A, B, C, D gitu loh. Maksudnya bikin gaduh ya menurut aku pribadi. Dan dia tuh selalu menyalahkan ini Lina Mukherjee loh. Terus Fitri ada bahas, iya masa minta Sandi bayar cicilan katanya si Fitri kan. Loh, Mami sendiri yang ngomong sama aku, bantu-bantu dong Mbak Sandi, aku ada cicilan gitu kan. Ya dia kan ngomong gitu sendiri sama aku, ya aku sampaikan. Aku tuh nggak sukanya sama si Iza Zega. Harusnya gini, kalau di lapas ya aku dulu nggak boleh loh video kita tuh kayak direkam-rekam, itu nggak boleh. Ya udah kita fokus aja di penjara. Ini kan dia malah minta Fitri video-video, dia nggak perlulah pernyataan. Oh iya mau membersihkan nama, gini mau membersihkan nama di depannya Fitri, tapi di depan rekaman lapas itu semua rekaman bisa dibuka loh. Apa nggak malu nanti nelponin aku minta tolong si A, B, C, D. Aku awalnya nggak mau buka ini karena aku menghargai dia itu temanku. Tapi pas aku ditagih utang, padahal aku kan nggak punya utang, dia kali yang punya utang budi sama aku. Bayangin aku bawa Mbak Sandi ke lapas supaya mereka baikan. Niatku baik ya, karena Zega kan terlilit dengan susah uang lah intinya kayak gitu. Aku tuh nggak punya niat yang lain-lain. Terus sekarang dia ngadu domba aku sama Fitri di depannya Fitri, seolah-olah Lina Mukherjee tuh nggak baik, Lina Mukherjee tuh ini itu. Kenapa ceritanya kemana-mana? Harusnya loh introspeksi diri aja gitu loh, kayak gimana sih kalau udah di penjara nggak usah huru-hara gitu. Maksud aku kesel sih jujur aja. Aku tuh sebenarnya nemuin dia tuh pure minta maaf ke Mbak Sandi aja gitu loh. Kamu tuh udah membuli anaknya dia. Aku nggak pernah yang ibaratnya cari keuntungan. Pokoknya ya udah kamu minta maaf aja, jadi orang yang benar. Karena aku tuh seorang ibu, itu aja, karena anaknya dibully. Terus kan pasti kita juga pengen tahu dia tuh ada yang nyuruh nggak sih, kenapa dia sefrontal itu adalah hal yang wajar. Aku pun kalau dibully orang aku pengen tahu apa aku dipenjarain orang, sebenarnya siapa sih di belakang, itu adalah hal-hal yang wajar. Kita pengen tahu siapa sih sebenarnya yang ular kayak gitu, itu adalah hal wajar. Terus Iza Zega tuh tak nasehati, Beb mending kerja sama Mbak Sandi aja loh. Aku tuh dibaikin sama Mbak Sandi, aku dikasih uang banyak, aku anakku lahiran dibayarin rumah sakit. Boleh tanya Iza Zega aku ngomong kayak gitu. Udah kamu jangan sama Mbak Sandi musuh-musuhan, kamu kan image-nya udah banyak jelek, nanti keluar itu bisa dikasih kerjaan loh, misalnya brand ambassador ini apa segala macam. Ayo neng, ayo neng. Jadi dia nyeritain aku ke Fitri itu adalah cerita yang berbeda. Makanya aku langsung mikir, kok dia gitu ya sama aku. Padahal aku gak kurang-kurang loh baik sama dia. Aku tuh bukan dipuji, oh Lina baik, tapi aku pengen dia itu bener-bener tertolong. Tapi kalau sekarang dia percaya sama Fitri, ya udah aku gak bakal nelpon lagi. Terus si Fitri ngomong kayak gini, iya Zega gak mau nelpon Lina. Oh silahkan, gak dikenal lagi, gak apa-apa, makan tuh Fitri. Satu hal Zega ya, aku berteman sama kamu, aku respect karena kamu pernah baik sama aku. Mungkin hampir 5 tahun kita berteman, aku tidak pernah berantem. Nanti kita lihat aja kamu sama Fitri berantem enggak. Sekarang bolehlah kamu sembah-sembah dia, tapi kamu lihat aja contoh teman-teman Fitri yang sebelumnya. Yang bikin aku sakit hati sama Iza Zega itu ya, sebagai seorang teman, dia bilang gini sama Nepos, iya Lina Mukherjee itu aku cari cuman aku menagih utang, seolah-olah aku tuh nggak deket sama dia gitu loh. Padahal Nepos kan nggak tahu aku lebih lama duluan kenal. Itu tuh membuat aku kayak kecewa banget. Terus dia nagihin utang Nepos, iya lu bayar utang lu. Udah ngeyel salah lagi si Nepos, udah gue bayar. Terus iya Lina tuh dalangnya yang mintain uang, karena dia selalu bilang aku tuh nggak ada duit, mintakan Maharani, mintakan Maharani. Ya aku mintakan aja. Terus dia bilang dia menderita karena Maharani. Kalau kamu dibikin menderita ya jangan minta cuman dikasih 20 juta, ya minta aja lebih. Tapi memang dia menolak 20 juta. Kok cuman 20 juta aja sih Neng, katanya. Aku kan menderita. Ya udah kalau kamu menderita ya aku mintakan 100 juta ya, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu memang mau minta lebih ya kasih bukti. Terus habis itu dia video, aku ada videonya dia minta seperti itu. Ya aku hanya menyampaikan apa yang terjadi. Gitu loh. Ya udah karena aku membela kebenaran untuk skincare, sekarang aku di penjara begini. Masa ngasihnya cuma 20 juta. Dan itu pun selama aku di dalam sini. Kalau mau ngasih, niat ngasih itu dari awal gitu loh. Tapi kalau sekarang mau ngasih, ya setidaknya masa 20 juta sih, Lina 100 juta lah. Masa 20 juta? Bukannya apa ya? Mending aku gak usah terima sama sekali. Udah balikin aja deh. Mami gak mau kalau dikasih, gak mau Mami 20 juta. Ya udah. Apalagi Mami banyak